Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibnu and Fathia is Family. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan hari kedua dari road trip kita di Sumatera Barat. Rencananya nanti kita akan melakukan perjalanan dari Kota Padang menuju Alahan Panjang. Tapi sebelum ke sana, tentunya kita ada mampir-mampir dulu ya ke beberapa destinasi di Kota Padang, baru kita lanjut ke Alahan Panjang. Jadi jangan sampai di skip videonya teman-teman. Saksikan video kami. Oke, let's go. Semua orang bukan nih. Kayak gitu. Ini kerasa kalau di P2 dia ceduk gitu. Rilis. Oke. Ke sini kita ya. Sekarang masjid sana. Bismillahirrahmanirrahim. Majreha Mursaha. bahan nanti tersa. Ana Allah haza makunna aku mukrinina inna ila rabbina namun qalibun rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. innaka Happy man, adek suka hotel. Happy. Dibanding Trello, adek jauh lebih suka ini. ya. Udah bagus Mas pilih hotelnya. Dah, mantap. Di mana ya pindah orang Pertamina ya? Ini kantornya nih. Iya kan? Ternyata Reno sama Iya, renov besar-besaran tuh. ya kan gedungnya oh gitu kayak tadi. Dzurriyyatan thayyibah. Innaka. Sini apa masih satu lagi ya? Ke masjid. BTN. Kecil-kecil papan rumahnya. Ini Ini. udah lewat nih masjidnya. Belum. Sayangku sayang. Karena boleh kanan atau Oh iya. terus. Mau belok. Kalau apa ya nggak boleh belok. Pak mobil besar. Kan baru. Rapi tuh. Kayak dari samping masuk. Samping sana. Ini tutup nih. Samping sana. Gak enak tenggorokan kita. Jadi sampai mana kamu kemana? Oh iya. Oh iya betul. Kemarin. Ampera Lumin. Apa tuh? Terlalu kepolan nih. Ingin ada berkata sesuatu tentang streaming, tapi ada tidak mau tidak terjadi. Nah, kita pikir aja dia namanya. Dia bilang tiba-tiba nanti dia, iya ya kata streaming. Tahu kan? Dia bilang aja kita. Nggak tahu apa-apa sih. Nanti tutup juga nih. Destinasi kita sudah ada di sebelah kiri kita. Salah satu ikon terkenal di Sumatera Barat. Nggak tahu juga kapan nih Dek dibangunnya. Nggak tahu. Ya, pokoknya saya 2021 udah ada lah. Tapi waktu 2004 nampaknya belum kayak gini modelnya. Lupa dah, si kecil. Oke, kita
cari parkirannya dulu ya guys. Lewat mana nih masuknya nih? Oh ini, sini masuknya guys, dari samping. Dia ada tanda panah masuk, masuklah situ. Up, up, up. Bagian-bagiannya enggak tuh. Wih, rame juga, udah ada yang datang. Tapi di mana? Keren sapi apa ya? Babi. Ini untuk jajanan-jajanan. Ya mungkin ini udah dihitungnya di luar area masjid ya, karena di parkiran. Sabaran bapak nih. Mau berantem. Ya tidak kita adu domba. Iya. Tak ada kambing, tak ada domba. Kok teman-teman merasa saya yang salah, saya mohon maaf. Saya rasa saya benar tadi. Gimana ya? Rame orang situ. Alurnya ke sana deh. Hah? Salah kita. Aduh, salah masih. Ini bisa sini parkir. Bisa. Bantu anak tetap sih. Ini ada garis-garisnya. Sampai. Latibo di Masjid Raya Sumatera Barat dengan ciri khasnya berbentuk apa tuh namanya, Rumah gadang. rumah gadang, runcing-runcing di ujungnya. Tanduk-tanduk. Oke, kita lihat-lihat dulu, mungkin foto-foto kalau sekalian mengunjungi seluruh bagian-bagian dari masjidnya. Tetap tonton channel Ibnu and Fathia is Family biar nanti kita semangat bikin video-video lain juga. Oke, yuk. Oke guys, kita sudah selesai berwisata di Masjid Raya Sumbar. Mungkin kalau mau lihat suasananya nanti bisa lihat langsung di Reels IG kami. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya, akun IG-nya. Di sana lebih lengkap dan komprehensif. Oke, kita ini selanjutnya mau ke cari sarapan lontong. Tadi sebetulnya udah makan juga sih di hotel. Dan kita mau coba lontong. Dari review Google-nya sih nampaknya bagus, tapi udah mau tutup sih. Kita cek aja ke sana, mata masih bisa. Oke, yuk. Kita udah selesai sarapan. Tadi masih buka, alhamdulillah ya, Dek, ya. Yes. Terus Nah, kita sekarang mau beli oleh-oleh dulu. Di salah satu tempat oleh-oleh yang cukup legendaris. Oke,
Kita jalan lagi, yuk yuk. Yes, ini kenapa nih mantap Ayo juga. Ayo kamu usah. Suaranya biar kayak nggak mini gitu mas. Masya Allah. Cakep, masya Allah. Bukannya pagi dia surut harusnya. Asal Terus aja kan. terus ke sana. Kalau nanti kita ke Elizabeth nih. Ya. Kasih tanggul ini. Biar inilah nggak apa kan mengikis daratan. Kayaknya jalannya dia yang gini-gini. Mobil kita. Tadi di kota nggak kayak gini. Wih, lautnya. Iya bro. Cakep, masya Allah. Gue kalau ada bisa telur, pengen aja ke Aceh sama. Nanti kita baca sama insya Allah. Mana ya mas kita biar bisa apa? Bisa apa? Bisa lama kita di Sabang tuh. Cuma 2 hari nggak cukup, 3 hari. Ya, ini pulang Kita kapan? pulangnya nanti itulah. Sehari dapat perjalanan. Kita berangkat Jumat. Cuma dari Medan nyampe Sabtu Jumat malam kan, nyampe Sabtu pagi. Nah itu kita mau berangkatnya kapan? Nah, Minggu. minggu pagi kan? Lulus ya mas? Minggu pagi. Itu dia Siti Nurbaya tuh mas? Iya tuh. Oh iya ngapain itu? Itu tulisan Elpado. Emang terkenal Siti Nurbaya. Dia melawan sama orang tuanya. Ya karena dia dijodohin sama si Datuk Maringgi. Sekarang Dia Datuk mau Maringginya jual sate. Si Hakim tuh. Iya. Yang mana nih? Sana tuh. Al Hakim nih yang rutin yang kemarin si Anies jadi imam sholat. Jangan semakin. Sama mama. Ayo tidak mencari aja aku. Masih depan lagi sih. Oleh-oleh khas Padang. Nelakek, rumah Nelakek. Kita datang situ kita tawar BSPJI Pekanbaru. Ini ting ting. Ting. Karaoke. Masih di sana lewat jembatan ini kayaknya. Sebelum jembatan saya gitu. Oh iya. Jembatan dah. Maksudnya itu bukan jembatan apa sih namanya itu? Gapura. Oh. Ini. Mana? Oh itu nih. Oh ini. Ya. Tidak seperti Kartika Sari. Aduh. Boleh kita parkir sini. Situ sana situ. Ini rumah orang. Enggak, di baladan nih masih. Ini. Hah? Sini Pak. Di sini Pak. Pak. Di sini. Oke, kita sudah sampai. Nanti kita lanjut lagi guys. Oke. Kita udah selesai beli oleh-oleh. Langsung menuju ke Alahan Panjang.
kita shoot lagi ya guys. Oke, selamat menyaksikan videonya. Ya, yuk. Kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jauh dari perbuatan-perbuatan pelanggaran. Mereka memiliki rumah tangga yang sempurna, pendapatan, harta yang sempurna. Bahkan mereka punya kiprah yang sangat besar dalam menyebarkan agama ini. Setiap berbicara tentang sahabat Nabi, kita sedang berbicara tentang figur-figur orang yang hatinya Talha dan Zubair. 5 orang ini semua mendapatkan sabda Nabi SAW, mereka mati syahid. Dan yang luar biasanya, terutama 2 figur yang terakhir, Talha dan Zubair, 2 orang ini begitu mendengarkan sabda Nabi SAW tentang masalah mereka akan mati syahid, semenjak itu tidak pernah ada celah untuk mendapatkan mati syahid kecuali mereka di awal, selalu sengaja malah mencari. Ini luar biasa. Berarti begitu yakinnya mereka dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasa juga, ibu-ibu mereka adalah orang-orang yang luar biasa, betul-betul kepribadiannya kokoh, keimanannya luar biasa, keyakinannya sempurna, sehingga memang dia mewariskan itu pada anak-anaknya. Dan ini kita lihat pada figur Zubair bin Awwam. Bagus, tapi ada Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Zubair bernama Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini adalah tante Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi bernama Abdullah. Di atas Abdullah ada Sofia, kakak perempuannya ayahnya Nabi SAW. Dan anaknya adalah Zubair. Anaknya Sofia adalah Zubair. Tentu di dalam bahasan sirah, kalau teman-teman ikutin, saya sempat menyebutkan Abdul Muttalib kakek Nabi SAW punya 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Dari laki-laki ada bin Awwam. Sofia ini terkenal sangat tegas dengan anaknya. Ketegasan ini bukan kekerasan ya, bukan kekerasan, tapi kenal nasihat. Dan beliau masuk Islam di umur 15 tahun. Ibunya Sofia binti Abdul Muttalib yang sangat terkenal dengan ketegasannya kepada anaknya dan selalu mengembalikan anaknya kepada Allah dan Rasulnya, dan memohon dan meminta mendidik anaknya agar selalu hanya patuh kepada keduanya, Allah dan Rasulnya, tidak pernah yang lain. Kita ketemukan misalnya banyak muslimah yang mungkin hanya sekedar untuk duduk nonton sinetron, yang mungkin hanya sekedar untuk duduk ngobrol sama teman-temannya, lalu tidak mau diganggu oleh anaknya, maka dia membuat cerita kosong, dusta. Tidur sekarang, kalau tidak tidur nanti kamu digigit momok atau apalah istilahnya. Tidak ada syaitan yang bisa gigit manusia, dusta. Tapi sering terjadi. Jangan keluar, nanti kamu begini. Jangan ke sana, nanti kamu begini. Banyak ancaman-ancaman yang diucapkan kepada anak-anaknya yang tidak mendidik sama sekali. Sofia berbeda. Lahir Zubair bin Awwam yang kita dengar nanti kiprah-kiprahnya, itu justru dengan kejujuran yang dia sampaikan dan mendidik anaknya hanya takut kepada Allah dan Rasul, sehingga menjadi pemimpin besar umat. Beliau memiliki banyak sekali ada poin-poinnya. Pertama, beliau sepupu Nabi SAW, dan kita sudah tahu dari saya jelaskan ini bukan sendiri, masih punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Yang kedua, beliau termasuk dari 7 orang sahabat yang awal masuk Islam. Yang ketiga, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau tadi poin kedua, 7 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini fadilah. Sebagaimana Allah mengatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dipuja oleh Allah dari orang-orang muhajirin
dan Ansar. 10 orang yang masuk surga, hadis yang sudah sering kita sebutkan, di mana Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, dan juga Zubair di surga. Disebut oleh Nabi SAW. Tapi yang paling seram yang pertama tadi. Dan beliau mengurutnya mengatakan lalu Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, dan Zaid bin Khalid di surga. Ini Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid yang ke-10 di surga. Ini iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab masuk Islam pada saat datang ke rumahnya. Tapi di sini saksi bahasan Zubair bin Awwam termasuk 10 orang dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau juga termasuk kelebihan yang selanjutnya adalah yang dapat jaminan mati syahid, sebagaimana hadis yang sudah sering kita disebutkan dari awal Abu Bakar sampai sekarang Zubair, waktu Nabi SAW berada di Bukit Hira dan mengatakan tenanglah pada saat goncang, di atas semua ada Nabi, Siddiq dan juga syuhada. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kelebihan beliau. Jadi yang pertama sepupu Nabi SAW, yang kedua 7 orang awal masuk Islam, yang ketiga 10 orang yang masuk, yang Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ke-6 kelebihannya adalah orang yang paling pertama mendapatkan julukan dari Nabi SAW, orang yang pertama menghenuskan pedang di jalan Allah. Itu ada kisahnya sendiri. Suatu hari Zubair bin Awwam di Mekah, awal dia masuk Islam, tersebar berita kalau Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun keluar menghenuskan pedangnya, lalu mendatangi rumah Nabi SAW. Pada saat dia mengetuk dan dia temukan Nabi SAW membuka pintu, maka dia pun merasa lega, tapi dengan pedang terhenus di tangannya, seperti orang yang siap untuk berperang. Dan waktu itu umurnya 15 tahun. 15 tahun luar biasa seperti pembelaan terhadap Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau Zubair? Dia bilang, saya dengar ya Rasulullah, Anda dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu kata Nabi SAW, memang apa yang kau ingin lakukan? Maka dia bilang, kalau saya tahu ya Rasulullah dan Anda dibunuh, saya akan membunuh pembunuh Anda. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pedangmu. Artinya nanti kamu akan banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menunjuk pedangnya sambil berkata, sungguh pedang ini adalah pedang yang paling pertama dihenuskan di jalan Allah. Musuhnya mati, gitu kan? Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan kebenaran ini. Ada ciri khas sendiri, ada ciri khas sendiri Zubair radhiyallahu anhu. Dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang ke-8 adalah orang yang sangat rajin bersedekah. Dan ini juga kita sebutkan semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersedekah di jalan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti. Tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki 1000 orang hamba sahaya. Zubair bin Awwam punya 1000 orang hamba sahaya. Dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Dan hamba sahaya itu punya hukum sendiri dalam agama kita. Mereka menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya, ada perbudakan, tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan, dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina, dipekerjakan keras. Ini semua tidak ada dalam Islam. Tapi yang ada adalah dididik dalam Islam, dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri. Seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan, dan yang lebih besar daripada itu, hukum Allah SWT dianjurkan untuk membebaskan mereka. Kita temukan misalnya selalu ada kalimat fatahrirur raqabah, fatahrirur raqabah. Selalu kita tuh, kalau dia nggak bisa, dia pertama dia bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas, gitu ya. Ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya, tapi ternyata dia salah, keliru. Ada kafarahnya. Kafarahnya bebasin budak.
atau memberikan makan atau pakaian Jam 10 aja. orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan kuda, gitu kan? Dan banyak hukum-hukum syar'i. Bahkan setiap kuda ada namanya hukum dalam fikih kita, namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, saya mau bebas, tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya. Maka tuannya mengatakan boleh, silahkan, ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta. Budaknya bilang baiklah, atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam, menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Zubair bin Awam memiliki 1000 orang hamba sahaya yang dia dapatkan dari peperangan dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan yang perjualbelikan. Kemudian dia pekerjakan, dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka, itu semuanya disedekahkan di jalan Allah. Semuanya, pendapatannya dari 1000 orang, gitu kan? Semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memiliki cukup banyak anak keturunan. Anak beliau itu jumlahnya sekitar 20 orang. 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Di buku yang teman-teman pegang tidak ada data ini ya, tidak selengkap ini saya tambahkan. Istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma yang terkenal, ya, Zatu Nitaqain, mendapatkan julukan 2 orang yang memiliki, atau 1 orang yang memiliki 2 ikatan pinggang. Jadi Asma binti Abi Bakar inilah yang membawakan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di mana? Gar Thur, ya, di Gua Thur, di Gunung Sur maksud saya, waktu hijrah ke Madinah. Jadi dialah yang datang ke sana untuk membawa makanan. Ya, Asma binti Abi Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Asma, Zubair dikaruniai 8 orang anak, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Abdullah bin Zubair, dan beliau sempat juga menjadi khalifah beberapa saat di Mekah. Di zaman ada khalifah yang lain, Yazid bin Muawiyah. Itu ada bahasa sendiri nanti di dinasti Umayyah itu. Tapi yang jelas beliau terkenal sekali, salah satu ulamanya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga punya anak yang kedua laki-laki, Urwah. Yang ketiga Al-Munzir, yang keempat Asim, yang kelima Al-Muhajir. 5 anak laki-laki dari Asma. Jadi ini cucunya Abu Bakar, gitu kan. Kemudian yang perempuan, beliau punya 3 perempuan dari Asma, Khadijah Kubra, Ummu Hasan, dan Aisyah. Jadi 3 perempuan dari Asma binti Abi Bakar. Kemudian dari istri yang kedua adalah Amah binti Sa'id bin As. Sa'id bin As, sahabat juga yang terkenal. Anaknya dinikahi oleh Zubair bin Awam, Amah binti Sa'id, yang dikenal dengan Ummu Khalid. Allah karuniai anak dari istri yang kedua ini 5 orang anak. Binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan dari wanita ini Zubair bin Awam dikaruniai 1 orang anak perempuan namanya Zainab. Kemudian ada yang keenam adalah Al-Halal binti Qais. Al-Halal binti Qais, dan memiliki, atau Allah karuniai anak 1, dan beliau memberikan nama Khadijah Sughra. Tadi dari istri Asma binti Abi Bakar ada Khadijah Kubra. Jadi Khadijah yang besar dan Khadijah yang kecil, istilahnya begitu. Menikahlah dengan Atiqah. Karena Atiqah ini setiap dinikahi oleh seorang sahabat, sahabat itu pasti pemberani dan mati syahid. 3 laki-laki terlihat dalam hidupnya, menikah dengan 3 laki-laki. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Abi Bakar, dia juga meninggal mati syahid. Suami kedua Umar bin Khattab. Jadi pada saat Abdullah bin Abi Bakar meninggal, Umar bin Khattab nikahi wanita ini. Umar mati syahid. Lalu kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam mati syahid juga. Sampai tersebar berita seperti itu. Tentu ini ya perkataan yang tersebar di kalangan mereka pada saat itu, karena rata-rata suaminya semua mati syahid. Jadi total anak beliau adalah anak laki-laki 11, sementara anak perempuan 9. Tapi total semuanya berarti jumlahnya 20-nya masuk Islam.
dari Mekah mengatakan orang-orang Quraisy, wahai Ali, nikahilah anaknya Abu Jahal. Sebab dia punya kedudukan layak untuk menikah dengan orang seperti kamu. Maka Ali pun waktu itu diam, menunggu titah dari Nabi SAW. Fatimah di sini tidak ada satu kalimat pun, dan riwayat mengatakan Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah ada riwayat satupun sahabat yang menolak masalah. Tetapi tidak layak bersatu di bawah naungan seorang laki-laki, anak seorang nabi dan anaknya musuh Allah. Jadi di sini Nabi SAW bukan melarang Ali poligami. Fatimah juga tidak pernah menolak poligami pada saat masa hidupnya. Tetapi yang di sini Nabi SAW waktu itu yang mengambil Ali, menahan, dan ini kata para ulama kemungkinan besar memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan tidak layak anak seorang Nabi berada di bawah naungan laki-laki disatukan dengan anak musuh Allah, gitu kan? Hanya karena kasus itu saja. Tapi dikatakan di buktinya nih, Ali sendiri tidak menikah, tidak poligami sampai Fatimah meninggal. Nabi SAW sendiri tidak menikah sampai Khadijah meninggal, sehingga dijadikan sebagai tolok ukur. Salah, saudara. Parkir di dalam. Nanti nggak boleh nggak di situ tutup. Kita bikin barisan tiga. Di sini kendaraan pun harus lurus dan rapat, Mas. Gak sah aja dong, Mas. Itu, Mas, parkir kendaraan lurus dan rapat. إن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. حمدا وشكرا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Kita sholat dulu ya guys, Jumatan. Cuacanya sejuk. Patah nih. Hampir aja tempat makannya. Hati, Mas.
glamping. Oh, Glamping tuh udah bagus. Ada di mana? Lihat TV-nya. Kenapa mami ngangkat dia mas? Ih, masya Allah. topeng badut. Masya Allah. Kita cari tempat maaf. Di mana ya? Di mana kafe yang itu deh? Apa kita mau ke hotel dulu? Betul dulu lah mas. Masih ada. Ya tadi kan makan dulu kita. Ya sih. Cantik ditutup tapi jalan ke atas. Apa nih orang? Motornya. Wisata petik sendiri. Strawberry. Ini jalan ke strawberry. Oh dijual mas. Aduh walet. Ini yang ada bilang Ini apa nih glamping nih? oh ini Kayu kayu jauh. jauh tuh mas. Ada mas yang kirim saya nasi. Oh di sini glampingnya mas. Ini belum nyampe. Danau di atas, danau di bawah. Tapi nggak dingin-dingin kali mas tengok. Tadi pas mas rasa-rasanya. Iya. Ini sebagai orang Bogor yang sering ke puncak kayak merasa ini adalah dingin dikit kan? Ya kan? Ya kayak udah dingin. Ya belum nyampe puncak kali, kayak masih dingin taman safari mas tengok. Belum terlalu dingin. Karena orang jual view jadi belah kiri, kanan. Tempat makan apa-apanya itu. Jeruk Kisah saya. markisa. Itu baik. Sini aja makanan. Oke, boleh. Ten. Oh, kita makan ini. Oke. Kita makan dulu guys. Lapar udah jam 2 lagi. Astagfirullahaladzim. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Reha. Umur saha. Subhanalladzi. Ini sahurana. Azah. Omakuna. Aku mukrinina. Inna ila rabbina. Namun golibun. Rabbi habli. Ya ladunka. Zuriyatan tayyibah. Innaka. Sami'ud du'a. Ya, ada yang terjun. Ada mini air terjun.
Ini Solok Rajo tuh Nah, mas. sini dia. Wih, ramenya deh. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Kecil soalnya dia. Itu di bawahnya ada. Ada. Ada siapa? Tuh, tuh. 2 tingkat sayang itu. Ini Sofian. Oh ini Metro Sofia. Sini kafe juga sini. Deketan. Oh, dekat masjid. Itu Sofia. Ada karbos nih. Oke, kita coba jalan-jalan sekitar Alhan Panjang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali Majareha. Berusaha. Mahalawi. Mana? Mahalaga. Bakunya Mau kali ini ya. ini. Mau kali Mahalawi. Ini ladungkah? Zuriatun Tayyibah. Enggak. Ini kita nginep di Edo Hotel Cemara SMK Negeri 1. Jadi cukup unik ya, ini hotelnya dikelola oleh anak-anak mahasiswa yang di Siswa. Hah? Siswa. Oh ya, oleh siswa SMK Pariwisata Iya. Hotelan. Jadi mereka langsung terjun praktek dan ya langsung dibuatkan sebuah hotel untuk dioperasikan. Sangat bagus juga konsepnya. Mudah-mudahan makin banyak yang tahu, dikelola dengan baik juga agar siswa-siswa yang lulus juga semakin terlatih, dan tentunya pasti perlu masukan-masukan juga untuk peningkatan bagi Edo Hotel ini. Oke, untuk sekarang kita jalan-jalan dulu di sekitar Alhan Panjang. Mana? Sebenarnya kalau di daerah Alhan Panjang ini banyak glamping juga, tapi kebetulan full book guys. Iya, kita cari-cari. Daripada full book. Iya. Yang ready tipe-tipe villa yang Iya, untuk keluarga villa besar. yang untuk keluarga besar. Jadi lain kali bookingnya cepat juga ya, karena emang Kalau orang dari jauh-jauh hari buat holiday booking. season ini. Alhamdulillah masih kebagian di Edo Hotel tuh. Jadi di Alhan Panjang ini kalau untuk hotel gitu dia nggak terlalu banyak ya. Ada beberapa juga, ada juga yang model kayak Oyo Syariah gitu juga, Red Doors juga ada. Jadi bisa dipilih aja sesuai budget teman-teman. Juga di sekitar sini juga ada homestay juga, jadi mungkin bisa dicari tahu langsung ke tempat, atau kok kalau di Google kayaknya agak susah nyarinya ya, mungkin cari infonya harus lebih mendalam lagi, kekuatan intelnya. Sifatnya ini lagi. Suhunya sejuk ya. Iya, suhunya sejuk. Jadi hotelnya tadi tuh nggak ada AC. Nggak ada AC, kipas Kipas juga nggak ada.
Oke, mungkin kita mau ada salah satu cafe namanya Solok Rajo, kita coba lihat dulu, mudah-mudahan bisa kebagian tempat. Oke. Camping kami ini hanya berapa camping itu dekat situ juga. Kita hanya ke situ. Ada ininya. Yang Pulau Indah tuh di situ. Oke guys, kita pindah tempat lagi. Kita ada kedua cafe, yang satu penuh karena ada acara, yang satu lagi udah close order. Jadi kayaknya kita ini aja lah, makan celele. Ini harus sedikit berbeda lah. Kemarin kan udah beberapa hari makan nasi padang, jadi kita hari ini makan pecel lele. Mudah-mudahan ada ya guys, nggak zong gitu. Oke, mungkin kita lihat perjalanan malam di daerah Jalan Panjang Danau di Aceh. Mudah-mudahan nampak ya guys. Nggak nampak deh. Jadi di sini ada tiang lampunya tapi nggak hidup. Jadi jalannya lumayan gelap. Jadi harus berhati-hati karena cukup sempit ya. Cukup untuk mobil satu jalur dan kirinya itu berbatasan langsung dengan danau. Nggak usah terlalu laju-laju kali lah di sini. Oh, tutup juga deh. Iya, tutup dia. Ya udah. Ternyata tutup guys. Kita cari putaran dimakan Ya, tempat tadi aja lah. Buffet tadi. Buffet apa tadi itu ya? Ini ada soto, ada apa gitu. Buffet. Nggak masuk dia ke dalam itu. Ini kan. Nggak masuk ini apa namanya Google Map, makanya tadi buffetnya nggak ke detect. Itu enak banget tapi ya udah Ini. buffet nasi goreng. Kita pindah lagi guys. Karena pecel lelenya tak jualan. Kayaknya kalau makan di sini emang agak apa ya, tapi kalau kita cari di Google nggak update kali gitu kan. Saya ada tempat makan tapi dia nggak daftarkan di Google kali ya. Iya, jadi kalau di sini kita harus nyari sendiri, jangan mengandalkan Google. Karena ya Belum apa semua. nggak semua tempatnya itu terdaftar di Google. Jadi pandai-pandai kita lah bagaimana kita menemukan tempatnya. PDD ya, sampingnya buffet. Ada ini ada pecel lele. Ada pecel lele itu. Oke.
Oke, kita makan dulu guys di apa nanti kita kasih tahu namanya. Oke guys, kita sudah selesai makan, mau arah pulang balik ke penginapan lagi. Untuk makanannya enak, yang cukup recommended itu adalah gepreknya. Gepreknya enak. Jadi kita cuma nyoba itu aja. Nah, sotonya oke lah, tapi kalau mau dibandingin ya enak gepreknya. Ada motor mas. Ada motor tapi agak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor saham. Mungkin kalau teman-teman mau berlibur ke Alan Panjang, tepatnya di daerah Danau Kembar, Danau di atas, concern yang perlu disiapkan yaitu mencari tempat makan malam. Ini tempat makan malamnya ini cukup terbatas ya. Mungkin ada tadi, kebetulan ada acara. Terus yang satunya waktu dikunjungi sudah waktunya close. Kalau tipe-tipe kafe gitu ya. Iya. Jadi dipersiapkan aja untuk makan malamnya di mana bisa lebih cepat makannya, misalnya sore. Apalagi kok di waktu-waktu ini ya dek, liburan kayak gini kan banyak yang datang, terus tempat makannya terbatas, jadi kadang menunggu lama antrian karena menumpuk. Kayaknya kalau kita ke sana lagi tuh kayaknya ada deh kayak apa rumah makan gitu kan. Dia arah ke sana ya. Kalau emang deket danau ini jarang sih itu satu. Dekat mana dek? Arah ke sana tadi. Arah kita makan tadi. Itu tadi rumah makan Ya Ampera lah aja. Ampera gitu. Ini penerangan satu-satunya berharap terhadap lampu mobil kita. Jadi lampu kendaraannya harus memadai ya guys kalau ke sini. Kita saja ternyata ada orang. Dia juga Rame Pajero, kita lagi jalan-jalan. keluar kali jalan-jalan. It's Oke, kita sudah sampai di hotel. Kita mau istirahat dulu, sholat.
besok pagi untuk melihat perjalanan kami pulang dari Alan Panjang menuju Pekanbaru lagi. Goodbye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya guys, untuk mendukung channel Ibnu and Fathia is a family. Ciao.